dia itu kan, kalau Alkitab bilang dia itu sumber. Tapi kalau kita jujur di gereja-gereja Protestan kita, yang paling banyak aktif di gereja itu wanita. Dan saya berharap semoga Kanan menjadi penggerak utama pemulihan pria. Namanya juga Kanan perjanjian. Saya beri judul Pria, Tuhan dan Keluarga. Karunia membawa kita ke atas puncak gunung, tetapi hanya karakter yang membuat kita bertahan di atas puncak. Karunia itu membuat kita masuk pernikahan, tapi hanya karakter yang membuat kita bertahan dalam pernikahan. Banyak pernikahan yang tidak lama, tidak kuat. Karena apa? Bukan karunianya, karena karakternya. Sudah menikah 30 tahun bisa jadi problem yang serius. Karena apa? Karakter. Sekarang perhatikan Kejadian 1 ayat 26. Tuhan berfirman menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan itu segambar dan serupa dengan Allah. Gambar dan rupa Allah itu ada 3 nilai. Yang pertama, sifat-sifat Allah ada pada diri manusia. Karakter Allah. Dan kalau kita tahu apa itu karakter Allah, baca aja Buah Roh, itu karakter Allah. Yang kedua, gambar dan rupa Allah itu bicara tentang adanya Roh Allah pada setiap diri manusia. Roh Allah untuk apa? Supaya kita menyembah Allah. Kita punya special relationship, punya private room dengan Tuhan. Banyak pria habis waktu mengurusi hal yang sepele, habis waktu di rumah kopi, tapi dia nggak punya waktu dengan keluarganya. Nanti kita lihat apa dampaknya. Yang ketiga, gambar dan rupa Allah itu Kristus. Sehingga Paulus berkata, kami bekerja sekuat tenaga melatih para jemaat, melatih pria untuk bertumbuh ke arah keserupaan Kristus. Karena itu tujuan hidup kita, ini mohon maaf ya ibu-ibu, saya banyak menyebut pria karena ini memang seminar pria. Tapi ibu-ibu jangan pakai ini sebagai senjata untuk menyerang pria waktu nggak mau hidup benar. Banyak wanita kalau ikut seminar saya, nanti sampai di rumah begitu ribut sama suami, dia bilang, kan harus ngomong apa di gereja. Jadi nama saya yang dipakai untuk nakut suami. Kalau itu firman Tuhan. Jadi gambar dan rupa Allah itu 3 ada. Sifat Allah atau karakter Allah, Roh Allah, dan Kristus adalah gambar dan rupa Allah. Jadi tujuan hidup kita Kristus. Bukan tujuan hidup kita untuk kaya. Hidup kita Kristus. Sebabnya Paulus satu kali bilang sama orang di Filipi, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Kekristenan menyamakan hidup dan mati itu kualitasnya sama. Karena akan ada kebangkitan kembali. Ya. Jadi ini prinsip yang saya kasih tahu. Tujuannya apa? Supaya mereka berkuasa. Katakan berkuasa. Statement ini banyak pria masuk keluarga, membentuk pernikahan, tetapi dia tidak berkuasa. Yang berkuasa itu yang lain. Apakah roh nenek moyang? Yang berkuasa itu adalah hartanya. Yang berkuasa itu alkoholnya. Berkuasa itu nikotinnya. Kita ribut di rumah soal apa? Soal uang. Kalau kita ribut di rumah karena uang, berarti uanglah yang mengendalikan hidup. Satu pria tanya saya begini, Pak Pendeta, gimana pemandangan yang terindah di dunia? Pemandangan terindah di dunia ialah ketika Anda melihat seorang pria sedang duduk membaca firman Tuhan buat anak-anak. Karena pemandangan tidak macam apa pernah berakhir. Tetapi ketika seorang pria duduk dengan anak-anak, baca firman Tuhan, berdoa dengan anak-anak. Dan itu praktek Yohanes Pembaptis. Ketika Yesus datang ke Sungai Yordan, mana sertifikat baptisan? Kenapa Yesus datang? Terus dia bilang begini, lihat,
Dia alihkan mata semua orang kepada Yesus. Pria yang sukses, pria yang berhasil, bukan karena banyak, tetapi dia berhasil karena dia sanggup mengarahkan pandangan anak-anaknya kepada siapa? Yesus Kristus. Amin. Bapak-bapak, manusia dibuat dari apa? Ya? Dari tanah. Dia tetap ada tanah liat, tanah aja. Dia tambah-tambah. Manusia dibuat dari tanah. Binatang-binatang dari apa? Diciptakan. Kita buka Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Jadilah makhluk yang hidup. Sekarang baca ayat 19. Kejadian 2 ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang. Binatang-binatang itu dibuat juga dari tanah, Pak. Pria dibuat dari tanah. Binatang-binatang dibuat dari tanah. Berarti bahan baku sama. Setuju? Coba bilang sama orang sebelah, jangan sombong, bahan baku sama. Kasih tahu sama pria. Sekarang saya kasih contoh. Di Palangkaraya ini ada anjing. Anjing itu kan dibuat dari tanah. Anjing bisa nggak kencing sembarangan di kota ini? Bisa kan? Kira-kira ada nggak pria di kota ini yang kencing sembarangan? Di terminal, di belakang mobil, ada nggak? Karena bahan baku sama. Karena saya mau tanya, anjing bisa nggak bikin anak di mana-mana? Bisa. Ada nggak pria-pria di Palangkaraya ini yang suka bikin anak di mana-mana? Ada nggak? Ada. Coba tunjukin siapa dia. Karena bahan baku. Jadi apa? James Parley. Baca begitu. Kita manusia mulia, pria mulia, dapat roh Allah, karakter Allah, sifat Allah, gambar Kristus itu. Saya mau kasih contoh praktis, contoh singkat. Sama-sama dibuat dari bahan baku yang sama. Tapi anjing kan tidak dapat roh Allah, bukan sifat dan karakter Allah. Ayat 19 itu Tuhan bilang kepada Adam. Ketika ayat 18 Tuhan bilang begini, tidak baik manusia seorang diri. Aku akan memberi penolong yang sepadan. Tapi yang Tuhan bawa bukan wanita. Yang Tuhan bawa pertama binatang-binatang. Supaya apa? Pria itu buka mata. Kamu lebih mulia dari binatang-binatang. Ketika dia kasih nama, tidak satu pun cocok sama dia. Baru Tuhan bikin dia tidur, ambil tulang rusuk, bikin wanita. Jadi Tuhan sudah bangun dulu persepsi pria itu. Wah, ini apa? Binatang-binatang itu kualitasnya rendah, tidak selevel dengan engkau. Engkau terlalu mulia. Tapi coba lihat di keluarga. Kalau ribut sedikit, suami bilang istri, babi satu ini. Dia bikin saya heran. Pagi bilang istri babi, malam tidur pulau babi lagi. Kira-kira ada nggak di kota ini? Ada pria kayak begitu nggak yang ngomong sama istri? Bilang istri babi, bilang suami monyet, anak-anak setan. Jadi babi kawin sama monyet, anaknya setan. Tapi di gereja, ku berbahagia. Malaikat cuma geleng-geleng kepala, malaikat yang latihan lain-lain. Si uder. Ini mesti dibukakan buat pria. Karena pria kalau ketemu ngomongnya apa? Pilpres, pilkada, politik. Habis waktu, habis duit di kafe-kafe hanya untuk urus hal yang tidak berguna, tidak penting. Para pria di gereja habis waktu hanya untuk rapat bahas
merek sound system, bahas merek televisi, rapat untuk bahas makanan minuman, tapi enggak bicara tentang masa depan gereja bagi anak-anak. Reformasi di zaman Martin Luther baik, dan ada isinya 3: sola gratia, sola fide, sola scriptura. Satu lagi yang tidak dibahas, sola ecclesia. Tetapi saya harus jujur kasih tahu, hari ini reformasi Martin Luther mesti ada progresnya. Kita mesti reformasi hati kita, jiwa kita. Saya dapat tugas besok pagi bekerja. Dan oke, itu temanya Sakeus. Sakeus itu kan pendek dia orangnya. Itu kalau istilah sekarang itu stunting ya. Betul ya? Orang stunting itu kan ciri khasnya 2, kurus dan pendek. Nah di zaman itu Sakeus stunting. Kira-kira ada nggak di kota ini orang stunting? Ada nggak? Ada orang pendek nggak di kota ini? Hah? Bukan fisiknya, pendek. Fisiknya, pendek cara pandangnya, pendek emosinya, gampang marah, pendek karakternya. Jadi mari kita peringati reformasi gereja, berarti kita bicara tentang transformasi hati, transformasi gaya hidup pria, gaya hidup istri, gaya hidup keluarga. Saya mengutip Alkitab dengan beberapa istilah. Pria itu kepala, baca sama-sama. Pria itu kepala, pria itu bapak, pria itu sumber, pria itu pengelola, pria itu fondasi, pria itu benih, pria itu pemimpin, pria itu imam, pria itu nabi, pria itu raja, pria itu duta Kristus. Itu hakikat. Bisa tambah lagi. Ini semuanya berdasarkan kitab. Kepala dalam 1 Korintus 11 dia tidak bicara atasan. Kepala artinya sumber. Dia seperti mata air yang mengalir. Bapak bicara apa? Bapak bicara tentang hati Allah. Pria itu sumber. Pria itu pengelola, diberi otoritas mengelola taman, mengelola keluarganya, memanage keluarganya. Pria itu fondasi. Dalam Lukas pasal 6, fondasinya itu Kristus. Pria itu benih. Minus Monroe bilang, pria itu pemberi. Jadi lahir anak-anak kita karena anak benih. Kalau benihnya rusak, anaknya idiot. Benihnya bagus, anaknya berkualitas. Pria itu pemimpin. Bukan berarti mohon maaf ibu-ibu, karena saya bicara khusus pria, jadi saya menyebutnya begini. Kalau mau bicara tentang wanita ada 10 sesi, nanti minta Nana yang mau jelaskan, karena dia salah satu pembicara wanita yang juga Tuhan pakai di berbagai kota, bangsa dan beberapa gereja. Dia ahlinya kalau soal wanita. Pria itu imam. Jadi pendeta, kata imam bukan udah berorangnya. Imam itu udah kata. Tugas imam itu, panggilan imam itu apa? Berdoa, membawa keluarganya kepada Tuhan. Imam itu mendengar keluarganya. Imam itu melayani. Semua pekerjaan di dunia ada wakilnya. Ketua sinode ada wakil ketua sinode, presiden ada wakil presiden, ketua kelas ada wakil ketua, ketua majelis ada wakil. Sopir ada, kaneknya, pilot ada co-pilot. Tapi satu yang tidak bisa diwakilkan, tidak ada wakil suami. Setuju? Siapa yang pernah pergi keluar kota minta tetangga jadi wakilnya? Ada nggak wakil suami? Nggak ada kan? Berarti tidak ada wakil imam. Pendeta imam di gereja. Pendeta bukan imam di rumah saya. Pendeta imam di gereja ini. Saya lah yang jadi imam di rumah saya. Tapi lihat apa-apa sedikit pendeta, apa-apa dikit pendeta, makan pendeta, ujian pendeta, bangun apa saja semua pendeta.
Tuhan. Anda dipanggil jadi imam. Pria itu nabi. Apa itu? Memberitakan kebenaran, mengarahkan keluarga supaya hidup sesuai firman Tuhan. Anak lahir, wanita yang ngurus. Masuk TK, mamanya yang ngurus. Masuk SD, mamanya yang bawa. Hadap wali kelas SMP, mama menghadap. Hadap ketua kepala sekolah SMA, mama menghadap. Anak mau kuliah, mama yang pergi cari tempat kosnya. Terus bapak bikin apa? Tunggu anak sarjana. Ibadah syukur bapak yang bilang, saudara-saudara, anak saya telah sarjana. Wah, kamu gak bikin apa-apa kok. Mamanya dong yang kesambungan. Sejak lahir sampai kuliah, mamanya ngurus kok. Makanya semua di rumah, saya gak izinkan dia, saya urus. Saya menghadap wali kelas. Saya bilang nih, bos pergi. Biar pria dia pergi. Tanggung jawab saya itu. Biar saya berdoa. Pria itu apa? Raja. Raja itu bukan penguasa. Raja itu bicara tentang pengambilan keputusan. Anak-anak kita ada masalah, tanya mama. Dikit-dikit tanya mama. Terus udah ngapain? Begitu ada salah, kasih salah istri. Padahal diserahkan kepada istrinya seluruh keputusan. Ambil keputusan. Jangan bikin keluarga kita bingung. Jadi pria itu mesti bikin keputusan. Amin. Yosua bilang, kamu boleh beribadah kepada siapa saja, tapi aku dan keluarga hanya beribadah kepada Tuhan. Itu keputusan seorang pemimpin. Pria itu duta Kristus. Karena Tuhan bilang begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Surga itu tempat kediaman Allah. Tempat kediaman kita di Cilikriwut Palangkaraya ini. Iblis di neraka. Jadi Bapak Ibu, khususnya para pria, jangan minta masuk surga cepat-cepat. Karena masuk surga itu cuma dua cara. Terangkat. Nah kalau terangkat sekarang ini plafonnya kan tak keras itu. Nanti jatuh lagi ke bawah. Cara kedua mati. Jadi nggak usah lupa. Kalau 5, ya orang Ampun ya. Ini orang Ampun yang baik. Kalau tinggal di Palangkaraya jadi orang yang baik. Ya memang. Orang Ampun kalau ke orang Palangkaraya itu dia yang baik. Opa, jangan minta mati dulu. Nggak usah. Karena Tuhan suruh kita bukan ke surga. Tuhan suruh kita bawa surga ke bumi. Tuhan bilang kita, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bumi itu apa? Rumah kita, gereja kita, dalam mobil kita, tempat pekerjaan kita. Tugas pria ialah bawa gaya hidup surga ke bumi. Kerajaan Allah bicara tentang Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja. Dia berkuasa melalui keluarga gereja masing-masing. Itulah kemudian gereja menyebutnya sebagai agen kerajaan Allah. Kalau kita nggak bikin apa-apa, lebih hebat tuh agen minyak tanah. Sama-sama nama agen minyak tanah, agen sembako. Ya kita agen kerajaan Allah ngapain? Masa agen kerajaan Allah ribut berantem di rumah? Panggilan pria. Ada 2 ayat yang saya kutip. Maliaki pasal 4 ayat 56 dan Matius 11 ayat 13. Tuhan bilang begini. Firman Tuhan, ini ayat yang menutup seluruh gereja lama. Akan datang hari Tuhan yang dahsyat itu. Aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Bahasa Inggrisnya, and he shall turn the heart of the fathers to the children,
and the heart of the children to their fathers. Perhatikan yang terakhir. Lest I come and smite the earth with a curse. With a curse. Curse itu artinya kutuk. Jadi kalau bapak-bapak nggak urus anak-anaknya, nggak urus keluarganya, bumi terkutuk. Ini nggak boleh main-main. Ini menutup seluruh perjanjian lama. Baru kemudian Matius 11 ayat 3, Yohanes Pembaptis muncul dan disebut sebagai membawa roh Elia untuk meluruskan jalan dan seterusnya. Dan Yesus tampil. Waktu Yesus tampil, Yohanes mati. Dipenggal lehernya sama perempuan yang jahat itu atas penderitaan dia. Tidak usah bahas Yohanes yang mati. Tapi yang paling utama ialah Yohanes mengembalikan, mengarahkan mata orang kepada Yesus, melakukan baptisan proselin, semua orang bertobat. Jadi seorang hamba Tuhan berkata begini, cacat terdasar bumi adalah fatherlessness, ketiadaan bapa. Jadi Bapak Ibu, kalau pria itu enggak hidup benar, kutuk masuk. Dan kita harus jujur, kutuk itu udah masuk. Kutuk perzinahan, kutuk perselingkuhan, pemberontakan anak terhadap orang tua, ya, perceraian, korupsi, manipulasi, semuanya kita udah alami itu kutuk. Kenapa? Karena bapaknya tidak berfungsi. Bapaknya kehilangan otoritasnya. Dia udah jadi imam. Imam itu membawa keluarga kepada Tuhan. Dia menjadi nabi. Nabi itu mengarahkan anak-anak dengan kebenaran. Pemimpin itu ambil keputusan mana yang sesuai kehendak Allah, mana yang bukan sesuai kehendak Allah. Kita lalai mengerjakan itu. Akibatnya apa yang terjadi? Kutuk masuk. Sehingga Paulus satu kali bilang kepada orang Korintus, 1 Korintus 4 ayat 15 sampai 17. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendiri dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena aku yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu untuk menghilang. Perhatikan ayat 15. Kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus pula. Pendidik dalam Kristus itu apa? Pengkhotbah, pengajar, itu semua trainer, itu semua. Pendeta-pendeta ini yang pendidik dalam Kristus. Penatua dia kan pendidik dalam Kristus. Guru-guru sekolah minggu pendidik dalam Kristus. Para khotbah pendidik dalam Kristus. Tapi yang Tuhan butuh itu Bapa, hati Bapa, bukan mengajarkan kebenaran semata-mata, tapi dia punya hati seorang Bapa yang bersedia untuk mengambil kembali dari jurang-jurang kebinasaan. Kita ingat kisah Lukas 15, anak yang pergi dengan semua kemegahannya, dia hancur dan dia waktu kembali, bapaknya sambut dia. Jadi jangan bangga dengan banyak pendeta saja, jangan bangga dengan banyak guru sekolah minggu, banyak pengajar. Tapi mari kita jadi bapak. Bapak tidak harus jadi pendeta. Bapak tidak harus jadi penatua diakon. Tapi bapak adalah seorang yang ayat 3 ini dalam Kristus, yang suka memberitakan Injil dan hidup yang penuh keteladanan. Perhatikan ayat 3. Ini tiganya, lihat. Gereja butuh bapak. Pertama, hati bapak, hati yang mengasihi tanpa syarat. Yang kedua, teladan hidup. Perkataannya sama dengan tindakannya. Yang ketiga, dia mewariskan sesuatu, wariskan nilai-nilai kehidupan. Yang keempat, dia suka memberitakan firman. Dan itulah tembok utama menghalangi kutuk tidak masuk dalam gereja dan luar. Saya sangat sedih dengan hari ini. Beberapa hamba Tuhan cerai, yang bikin saya galau luar biasa. Bisa cerai tapi memberkati
nikah. Bagaimana mungkin ini? Ini kan jeruk makan jeruk. Masa pendeta cerai terus memberkati pernikahan? Nasihat macam apa yang diucapkan? Masa penatua diakon cerai tapi jadi majelis? Dari mana ilmunya itu? Di mana ada ayatnya? Gereja itu udah tidak seperti gereja lama, udah seperti apa kegiatan sosial kemasyarakatan. Gereja mesti bertobat. Kita rapat dari jam 7 malam sampai jam 12 malam. Ngapain? Yesus cuma 1 jam. Jokowi pimpin rapat kabinet 30 menit. Urus bangsa ini. Ini gereja kita rapat dari jam 7 sampai jam 12 malam. Buntutnya apa? Berantem. Beda pandangan. Ribut, tersinggung, gak mau datang ke gereja lagi. Aneh. Wasting time. Habis waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Apa prioritas gereja? Pemulihan pria melalui apa? Pemerintah. Pemulihan pria itu penting. Ini kan sumber air. Air itu ngalir dari hulu ke hilir. Kalau mau bersihkan kali, bersihkan sungai, dari mana dimulai? Hulu atau hilir? Hulunya. Kalau hulu bersih, hilir pasti ini ada urusan dengan BKI. Ini urusan alam. Hulu itu siapa? Ini pria, ini hulunya. Ini pria, ini hulunya. Hilirnya itu istri sama anak-anak. Baca kita baik-baik. 1 Korintus 11 ayat 3. Aku mau supaya kamu tahu, kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan yang laki-laki, kepala Kristus yang Allah. Kepala bukan otoritas mutlak. Kepala artinya sumber. Sumber pria ialah Kristus. Sumber Kristus ialah Bapa. Sumber wanita ialah pria. Karena pria dilahirkan baru kemudian wanita. Bukan berarti wanita orang kedua, bukan. Ini bicara function, fungsi. Kalau wanita suaminya meninggal, dia bisa bertahan sampai mati. Mertua saya istri saya ini anak nomor 8. Waktu dia umur 9 tahun, bapaknya meninggal. Almarhum Pak Rodewit, tahu? Tahun 77. Tapi Mama Alwina Sawong, dia nggak menikah sampai mati di tangan kami, umur 86 tahun. Tapi pria-pria istri mati, kuburannya bunga-bunganya belum lahir, dia kawin lagi. Bahkan berharap supaya istrinya cepat mati karena ada perempuan lain. Kira-kira ini kalau kita ada nggak pria-pria begitu? Banyak. Kira-kira di sini ada nggak? Nah, coba tunjuk, dia punya baju warna. Makanya pria perlu penolong. Di Alkitab itu cuma ada 3 kata penolong. Tuhan Allah penolong, amin. Roh Kudus penolong, amin. Dan satu lagi, wanita itu penolong. Jadi ibu-ibu kalau suamimu pulang letih, lesu, lelah, berbeban berat, pulang gak bawa apa-apa, ibu-ibu gak usah marah. Buka kedua tangan dan berkata kepada suamimu, marilah kepada aku suamiku yang letih, lesu dan berbeban berat. Mama akan bikin kopi susu dan bisa goreng buat bapak. Haleluya, amin ibu-ibu. Bapak bagaimana kalau mama cerewet di rumah? Jangan marah. Kalau mama lagi cerewet dia, puji Tuhan, dia cerewet tapi mulutnya masih ada. Kalau mama udah bertahan lagi, dia udah bersama kepala, bapak jangan marah, tepuk dada. Berbahagialah pria yang dia akan benar, sebab mereka yang punya kerelaan. Amin. Lainkan bunga Kristus. Amin. Bersama. Amin. Amin. Nah, pria yang dipukul suami istrinya itu namanya berada di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga nggak mati
Itu sebabnya pria itu kutip ayat kita, lebih baik tinggal di padang gurun daripada serumah dengan wanita yang cerewet. Jadi mari kita saling menghormati. Prioritas gereja itu pemulihan melalui apa? Pemerintah. Kita mesti dipulihkan dari paradigma kita yang salah. Perhatikan, seorang hamba Tuhan namanya Dietrich Bonhoeffer. Ini pria hamba Tuhan yang hidup di zaman Nazi Jerman. Dia digantung oleh Nazi Jerman. Sebelum dia mati, dia tulis di sebuah buku yang sangat terkenal, Cost of Discipleship. Dia bilang begini, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Kristen atau gereja tanpa pemuritan sama dengan gereja tanpa Kristus. Jadi kalau gereja nggak bikin pemuritan pria, wanita, anak-anak, berarti gereja itu nggak ada Kristus. Dan seorang hamba Tuhan bilang begini, gereja yang tidak bikin pemuritan, gereja itu mengkhianati Kristus di atas kesonan. Kita nggak bikin pemuritan. Ini bukan pemuritan ini Pak, ini ceramah. Pemuritan itu Bapak dengan anak. Bapak mengasihi orang yang berdosa, tapi dia benci dosa. Bapak menegur kesalahan. Bapak menemukan potensi dan menghidupkan mereka untuk pergi seperti anak panah di tangan pahlawan. Karena gereja nggak butuh pemimpin-pemimpin yang pintar. Gereja butuh hati Bapak. Hati Bapak bukan bicara gender. Hati Bapak bicara tentang fungsi. Jadi ibu-ibu juga punya hati Bapak. Nggak perlu harus jadi laki-laki. Mengasihi wanita-wanita yang sakit melahirkan, itu kekuatan sakitnya sama dengan 33 tulang patah sekaligus. Itu hati seorang wanita. Jadi mari kita bersedia untuk bikin pemulihan pria. Tapi saya dengar di hampir semua gereja Protestan itu kebaktian kaum bapaknya 400 jiwa yang datang cuma 10 orang. Betul? Di kanan berapa kakak? Berapa kakak di kanan? Kurang lebih ya? 370. Yang datang ke kebaktian kaum bapak istimewa. Nah, 12-20. Berarti sisanya bapak sama. Anda suka dengan pendapat dunia dan politik, tapi Anda tidak suka dengan firman Tuhan. Padahal firman Tuhan yang membuat kita hidup. Tanpa firman Tuhan, gereja tidak bisa berdiri. Ibrani pasal 1 ayat 3, firman Tuhan menopang segala yang ada. Itulah sebabnya reformasi bicara 3 hal penting. Sola fide karena iman, sola scriptura karena firman Allah, sola gratia karena anugerah. Dan satu lagi yang gereja mesti kerjakan, sola ecclesia. Gereja mesti menjadi mercusuar buat kota. Gereja mesti menjadi gudang pemancar kabar baik. Gereja mesti menjadi rumah sakit untuk menyembuhkan banyak orang yang sakit jiwa. Gereja mesti melakukan pekerjaan Kristus. Salah satu pekerjaan Kristus yang paling dahsyat di muka bumi ialah dia melakukan pemuritan. Yesus tidak kasih kuasa buat murid-murid untuk jadi raja dan pemimpin masyarakat, tapi dia perlengkapi mereka untuk pergi beritakan Injil kerajaan buat semua bangsa, supaya gereja di mana-mana mempraktekkan gaya hidup kerajaan Allah. Yesus bisa kan kasih kuasa buat Petrus untuk mengalahkan orang Yahudi, orang Yunani, orang Romawi. Yesus bisa kan angkat murid-murid jadi raja di berbagai tempat, tapi dia tidak lakukan itu. Tapi dia perlengkapi mereka dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Dia perlengkapi mereka dengan firman Allah. Dia perlengkapi mereka dengan gaya hidup surga. Dan mereka pergi untuk mempersiapkan setiap orang percaya untuk menghadapi setiap tantangan yang kita lihat. Gereja sering kalah. Keluarga Kristen kalah. Satu aja. Karena firman Tuhan bukan mental. Pak Moderator, terima kasih atas kesediaan diberitahu kami. Jadi itu gambaran tentang pemulihan